Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Mardono selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Baik, kami di sini kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi Enterprise Resource Planning. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Satu, saya sendiri Muhammad Rizky Setiawan sebagai moderator, dan ada Mbak Lintang, terus Mbak Amanda, dan Mbak Via, dan terakhir Mbak Astrid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide pertama, yaitu di sini ada daftar isi, yaitu 1. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, fungsi dan proses bisnis, pengembangan sistem ERP, dan yang terakhir adalah penutup. Latar belakang. Di Indonesia banyak UKM yang berkembang sambil menghadapi perubahan yang konstan sehingga dibutuhkan sistem yang mampu menciptakan inovasi dan teknologi digital. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, pencapaian kesuksesan bisnis, dan pendapatan pangsa pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, sistem ERP dapat dirujuk ke sistem informasi tingkat perusahaan yang kompleks. Tingkat kompleksitasnya selalu didasarkan pada kebutuhan akan sinkronisasi proses bisnis dan integrasi berbagai aplikasi yang berfungsi di dalam organisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengoptimalisasikan pergerakan material dan aliran informasi, mobilisasi sumber daya keuangan, dan akses. Jelas bahwa semua kegiatan operasional lainnya dalam suatu organisasi, semua kegiatan ini jika dilakukan dengan menggunakan database yang disimpan di suatu lokasi tanpa kendala fisik dalam mengaksesnya, dapat disebut sebagai sistem ERP. Sistem ERP sangatlah dibutuhkan di dalam menghadapi peningkatan dan persaingan bisnis yang semakin meningkat. Perusahaan harus memahami dengan jelas implikasi bisnis dan masalah yang ingin dipecahkan oleh sistem. Menyatakan bahwa masalah yang dihadapi dalam implementasi ERP muncul karena perangkat lunak yang dibeli dari vendors biasanya mencakup semua data untuk solusi yang tidak memungkinkan pelaku bisnis mencapai tingkat fungsional yang diinginkan. Interoperabilitas dengan sistem yang dikembangkan sendiri. Namun beberapa hambatan mencegah bisnis skala menengah untuk sepenuhnya dengan menerapkan ERP sepenuhnya ke dalam proses bisnis mereka. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi sistem ERP
bagi pelaku UMKM sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat yang mereka lakukan. Fungsi bisnis dan proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang mengambil satu atau beberapa jenis input dan menghasilkan output seperti laporan atau ramalan yang bernilai bagi pelanggan. Perangkat lunak ERP mendukung operasi proses bisnis yang efisien dengan mengintegrasi tugas-tugas yang terkait dengan penjualan, pemasaran, manufaktur, logistik, akuntansi, dan kepegawaian di seluruh bisnis. Selain integrasi lintas fungsi ini, yang merupakan inti dari sistem ERP, perusahaan menghubungkan sistem ERP mereka dengan menggunakan berbagai metode untuk mengkoordinasikan proses bisnis dengan pelanggan dan pemasok mereka. Dalam bab-bab selanjutnya, Anda akan mempelajari bagaimana para pebisnis yang sukses menggunakan program ERP untuk meningkatkan cara kerja di dalam perusahaan dan antar perusahaan. Area fungsional dan proses bisnis dari bisnis atau perusahaan. Marketing dan sales. Marketing dan sales termasuk mengembangkan produk, menentukan harga, mempromosikan produk kepada pelanggan, dan menerima pesanan pelanggan. Pemasaran dan penjualan juga membantu membuat perkiraan penjualan untuk memastikan keberhasilan operasi suatu bisnis. Sebagian besar ini adalah bisnis tunai, tetapi Anda masih perlu melacak pelanggan sehingga Anda bisa mengirimkan brosur atau ucapan terima kasih sekali kepada pelanggan tetap. Dengan demikian, catatan Anda tidak hanya menunjukkan jumlah penjualan, tetapi juga mengidentifikasi pelanggan tetap. Pengembangan produk dapat dilakukan secara informal dalam bisnis yang sederhana. Anda mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang membeli produk dari perusahaan Anda dan mencatat apa saja yang pelanggan katakan tentang perusahaan Anda, dan juga memutuskan apakah akan menjual produk tersebut juga tergantung pada beberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Supply chain management. Fungsi-fungsi dalam supply chain management ini termasuk mengembangkan rencana produksi, memesan bahan baku dari pemasok, menerima bahan baku ke dalam fasilitas memproduksi produk, memelihara fasilitas dan mengirimkan produk ke pelanggan. Dengan demikian, perakiraan dari bagian pemasaran dan penjualan memainkan peran penting dalam proses perencanaan produksi. Proses perencanaan produksi, rencana produksi juga digunakan untuk mengembangkan kebutuhan bahan baku dan kemasan produk. Accounting and finance. Akuntansi dan keuangan melakukan akuntansi keuangan untuk menyediakan ringkasan data operasional dalam laporan manajerial, dan juga bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti mengendalikan akun, perencanaan dan penganggaran, dan manajemen arus kas. Fungsi akuntansi dan keuangan mencakup pencatatan data mentah tentang transaksi penjualan, pembelian bahan baku, penggajian, dan penerimaan uang tunai dari pelanggan. Data mentah hanyalah angka yang dikumpulkan dari penjualan, produksi, dan operasi lainnya tanpa manipulasi apapun, perhitungan atau pengaturan untuk presentasi. Area fungsional dan proses bisnis dari bisnis atau perusahaan. Human resource, bahkan bisnis yang sederhana pun membutuhkan karyawan untuk mendukung area fungsional pemasaran dan penjualan, serta manajemen rantai pasokan. Yang berarti bisnis harus merekrut, melatih, mengevaluasi, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Ini adalah fungsi dari human resource atau HR. Pengembangan sistem Enterprise Resource Planning. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dapat membantu perusahaan mengintegrasi operasinya dengan berfungsi sebagai
lingkungan komputasi di seluruh perusahaan yang mencakup basis data bersama yang menyediakan data yang konsisten di semua fungsi bisnis secara real time. Real time di sini mencakup pada data dan proses yang berarti terkini. ERP atau Enterprise Resource Planning muncul dan apa yang mungkin terjadi di masa depan untuk sistem informasi bisnis. Bab ini mengikuti urutan sebagai berikut. 1. Tinjauan evolusi sistem informasi dan penyebab terkait. Yang kedua, menjelaskan tentang manfaat ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, tinjauan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait Enterprise Resource Planning atau ERP. Evolusi informasi sistem. Hingga saat ini, sebagian besar perusahaan memiliki sistem informasi yang tidak terintegrasi yang hanya mendukung aktivitas dari masing-masing area fungsional bisnis. Dengan demikian, sebuah perusahaan akan memiliki sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan seterusnya, masing-masing dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan metode pemrosesan data dan informasi sendiri. Sistem informasi yang dikonfigurasi dengan cara ini dikenal sebagai silo, karena setiap departemen memiliki tumpukan atau silo informasi sendiri yang tidak terhubung dengan silo berikutnya. Silo juga dikenal sebagai pipa kompor. Jelas hari ini bahwa bisnis harus memiliki perangkat lunak yang terintegrasi untuk mengelola semua area fungsional. Namun, sistem ERP yang terintegrasi adalah perangkat keras yang sangat kompleks dan sistem perangkat lunak yang tidak layak hingga tahun 1990-an. Sistem ERP saat ini berkembang sebagai hasil dari 3 hal. Yang pertama, kemajuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak atau daya komputasi, memori, dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung sistem. Yang kedua, pengembangan visi sistem informasi yang terintegrasi. Dan yang ketiga, rekayasa ulang perusahaan untuk bergeser dan fokus fungsional ke fokus proses bisnis. Selanjutnya, signifikasi dan keuntungan sistem dan perangkat lunak. Pentingnya ERP terletak pada banyak manfaatnya. Ingatlah bahwa sistem informasi yang terintegrasi dapat menghasilkan proses bisnis yang lebih efisien dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan sistem yang tidak terintegrasi. Selain itu, sistem ERP menawarkan manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan integrasi global yang lebih mudah. Yang kedua, ERP mengintegrasikan orang dan data sekaligus menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui dan memperbaiki banyak sistem komputer yang terpisah. Yang ketiga, ERP memungkinkan manajemen untuk benar-benar mengelola operasi, bukan hanya memantau mereka. Apakah setiap perusahaan harus membeli paket ERP? Paket ERP menyiratkan dengan desainnya cara tertentu dalam melakukan bisnis, dan mereka membutuhkan pengguna untuk mengikuti cara berbisnis tersebut. Untuk bisnis tertentu, mereka tidak cocok dengan kendala yang melekat pada ERP. Oleh karena itu, sangat penting bagi bisnis untuk menganalisis strategi bisnis, organisasi, budaya, dan operasi sebelum memilih pendekatan ERP. Sebuah perusahaan tidak siap untuk ERP. Dalam banyak kasus, implementasi ERP kesulitan muncul ketika manajemen tidak sepenuhnya memahami bisnisnya saat ini, dan tidak dapat membuat keputusan implementasi secara tepat waktu.
Keuntungan dari sistem ERP adalah dapat mengurangi biaya dengan merampingkan proses bisnis. Jika sebuah perusahaan tidak siap untuk merubah proses bisnisnya agar lebih efisien, maka akan mendapati dirinya dengan tagihan besar untuk perangkat lunak dan biaya konsultasi tanpa meningkatkan kinerja organisasi. Kenapa beberapa perusahaan lebih sukses menggunakan ERP daripada yang lain? Perangkat lunak ERP itu kompleks dan bisa jadi mengintimidasi pada awalnya. Fakta ini saja sudah cukup untuk mendukung perlunya pelatihan yang memadai. Gartner Research merekomendasikan untuk mengalokasikan 17% dari anggaran proyek untuk pelatihan. Perusahaan-perusahaan yang menghabiskan kurang dari 13% untuk pelatihan memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami masalah dengan implementasi ERP mereka. Biaya tersebut termasuk pelatihan karyawan tentang cara menggunakan perangkat lunak untuk melakukan pekerjaan mereka, waktu henti karyawan yang tidak produktif selama pelatihan, dan yang paling penting, mendidik karyawan tentang bagaimana data yang mereka kendalikan mempengaruhi seluruh operasi bisnis.